Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, keluarga besar, Jemaat GBDI LSAD Magelang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan 79 saat ini. Bacaan pada hari ini, saat ini, kita sudah sampai pada kitab Injil Martius di pasal yang ke-15 ayat 32 sampai dengan 39. Pada saat ini kami akan bacakan dalam ayat yang ke-32 saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Untuk tema pada saat ini, renungan kami berikan judul Belas Kasihan Tuhan. Mari kita bersama-sama mempelajari dari metode OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Kita masuk dalam observasi. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan daerah Tirus dan Sidon, kemudian menyusuri pantai di daerah Galilea, di Danau Galilea. Kemudian beliau naik ke sebuah bukit bersama dengan murid-muridnya. Dan datanglah banyak orang berbondong-bondong. Mereka datang mengikuti Tuhan Yesus sudah 3 hari lamanya. Sehingga mereka tidak lagi memiliki bekal apapun yang dapat dimakan oleh mereka. Dan melihat keadaan yang demikian itu, Tuhan Yesus tidak tega untuk menyuruh mereka pulang dalam keadaan lapar. Nanti mereka jatuh pingsan di jalan. Sebab itu hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihannya kepada orang banyak itu dan meminta agar para murid-muridnya memberikan makan kepada mereka. Tetapi para murid-muridnya menjadi bingung bagaimana cara mendapatkan roti untuk makan sekian banyaknya orang yang berada di tempat sesunyi itu. Para murid-murid itu tidak belajar dari apa yang pernah mereka alami, apa yang telah mereka lihat bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita masuk dalam interpretasi. Di tangan Tuhan tidak ada barang atau perkara ataupun sesuatu mustahil. Sebab Tuhan adalah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan atau mengadakan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan sesuatu yang tiada menjadi ada, dan sesuatu yang hanya sedikit menjadi berbukit-bukit. Belas kasihan Tuhan menghasilkan mukjizat. Setiap mukjizat yang dihasilkan dari pelayanan Tuhan Yesus Kristus adalah hasil dari belas kasihannya yang timbul dari dalam hati yang mengasihi untuk menolong, untuk menyembuhkan, mendoakan, sehingga terjadi suatu mukjizat. Belas kasihan yang tidak disertai tindakan adalah belas kasihan yang kosong. Belas kasihan yang tidak berarti,
yang hanya ada di dalam hati, tetapi tidak teruji. Belas kasihan Tuhan Yesus memberikan suatu pengharapan, yaitu pengharapan kepada mereka yang letih lesu, yang kecewa, berputus asa, dan yang berbeban berat oleh karena masalah atau oleh karena dosa. Dan oleh belas kasihannya akan beroleh suatu kelegaan, suatu jalan keluar, suatu jawaban, suatu pengampunan, dan pengharapan di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Belas kasihan Tuhan menjanjikan keselamatan. Karena oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus rela menjadi roti yang hidup, yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan banyak orang, sehingga mereka beroleh pemulihan akan hubungan yang telah rusak, sehingga dipulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Tuhan, oleh karena belas kasihannya Tuhan. Belas kasihan Tuhan melembutkan hati seseorang. Setiap orang yang percaya dan berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti akan tersentuh atau disentuh hatinya oleh belas kasihannya. Dia akan diubahkan, dia akan diperbaharui dari hari ke hari untuk menjadi serupa dengan Dia. Aplikasinya, hidup kita ini hanyalah oleh karena belas kasihan Tuhan. Dengan belas kasihan Tuhan yang senantiasa memenuhi kebutuhan keselamatan jiwa, kebutuhan kesehatan tubuh, agar terpeliharanya kerohanian kita. Siapapun kita dan dalam keadaan apapun, di waktu kapanpun, carilah Dia selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Karena sampai saat ini, pintu rahmat belas kasihan Tuhan senantiasa terbuka bagi kita yang mengasihi Dia. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Sebagai ayat penutup, kami akan bacakan Matius 11 ayat 28, ayat favorit. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji nama Tuhan, demikianlah renungan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti dengan setia renungan 79 pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak, Ibu, Saudara yang akan menyampaikan suatu kesaksian dan atau memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi chat WhatsApp di nomor 0813 274 20088. Marilah kita berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga mulia, mengucap syukur buat segala kasih-Mu. Engkau Tuhan yang sudah memberikan kepada kasih anugerah yang Kau sediakan bagi kami. Belas kasih-Mu Tuhan yang senantiasa kami nanti-nantikan Tuhan. Karena hidup kami ini hanya oleh karena belas kasih-Mu Tuhan. Kami diselamatkan oleh karena belas kasih-Mu. Hingga kami Tuhan dapat hidup mengikut Engkau, mengiring Engkau, melakukan apa yang menjadi sabda firman-Mu, di dalam setiap kebenaran firman-Mu, itu juga karena belas kasih Engkau. Karuniai kami Tuhan kuasa daripada Roh-Mu yang kudus, supaya kami senantiasa mengingat akan segala belas kasih Engkau kepada kami. Terima kasih Bapa dalam surga, satukan hati pikiran kami, untuk kami tetap setia di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikianlah juga keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang
akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika jemaat GPDI LSAD Magelang telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Kristus, jemaat GPDI LSAD Magelang juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan Kristus. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.